Sebelum saya membahas tentang bahasa roh, izinkan saya membuat disclaimer penting tentang video ini karena pembahasan mengenai bahasa roh sering menjadi topik yang sensitif di kalangan gereja dan denominasi Kristen. Tidak semua tradisi gereja memiliki pandangan yang sama mengenai praktek bahasa roh. Karena itu, penjelasan saya ini saya susun berdasarkan pembacaan Alkitab secara langsung, khususnya dari kitab Kisah Para Rasul dan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Penjelasan saya ini bukan saya maksudkan untuk menyerang, merendahkan, atau membandingkan denominasi tertentu, tetapi bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai bentuk bahasa roh yang tercatat dalam Alkitab. Perlu dipahami bahwa bahasa roh bukan ukuran utama keselamatan seseorang. Selanjutnya, bahasa roh bukan tanda bahwa seseorang lebih rohani dibanding orang lain. Dan selanjutnya, keselamatan tetap berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Dan karunia Roh Kudus diberikan sesuai kehendak Allah dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Selain itu, penting untuk membedakan antara pengalaman rohani pribadi dan dasar Alkitabiah. Semua pengalaman rohani sebaiknya diuji oleh firman Tuhan, dan saya tidak menghakimi pengalaman rohani pribadi seseorang. Tetapi jika pengalaman rohani pribadi yang tidak ada dasar firman Tuhannya, ada baiknya hanya pengalaman pribadi dan tidak diajarkan ke orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dengan sikap hati yang terbuka, rendah hati, dan berlandaskan Alkitab, pembahasan tentang bahasa roh dapat dipahami sebagai bagian dari karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan jika ada yang berbeda pendapat dengan saya, itu sah-sah saja dan kita bisa diskusi dengan tetap menjaga etika dan kasih persaudaraan kita. Menghargai setiap perbedaan adalah kunci hidup rukun dan damai. Kamu. Iya, kamu. Sebelum lanjut, bolehkah aku minta klik like dan subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya? Boleh ya? Terima kasih orang baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bahasa roh merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam kehidupan gereja, khususnya berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Alkitab, bahasa roh tidak hanya dipahami dalam satu bentuk saja. Ada beberapa manifestasi bahasa roh yang muncul sesuai konteks dan tujuan rohani tertentu. Berdasarkan penjelasan Alkitab, bahasa roh dapat dipahami dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, bahasa roh berupa bahasa manusia yang nyata. Yang kedua, bahasa roh yang hanya dimengerti oleh Allah saja. Dan yang ketiga, bahasa roh dalam pertemuan jemaat yang memerlukan penafsiran. Penting dipahami, bahasa roh tidak dipelajari. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa roh bukan hasil latihan linguistik hafalan atau kemampuan belajar bahasa asing secara natural. Bahasa roh dalam Alkitab diberikan oleh Roh Kudus secara supranatural. Seseorang tidak mempelajari struktur, tata bahasa, kosakata, atau pelafalannya seperti ketika belajar bahasa manusia biasa. Dasar Alkitabnya Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ini menegaskan bahwa sumber bahasa roh berasal dari Roh Kudus, bukan hasil kemampuan intelektual manusia. Murid-murid Yesus bukan ahli bahasa asing, tetapi tiba-tiba dapat berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti bangsa-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa roh tidak dipelajari secara akademis, tidak berasal dari latihan pengucapan, tidak diciptakan oleh pikiran manusia, tetapi merupakan karya Roh Kudus. Bahasa roh juga berbeda dari kemampuan bilingual atau multilingual. Jika seseorang belajar bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, atau bahasa Mandarin, hal itu terjadi melalui proses belajar. Namun, bahasa roh muncul sebagai pemberian dari Roh Kudus. Nah, dalam konteks dua pribadi, bahasa roh juga sering muncul tanpa seseorang memahami struktur katanya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa roh tidak berasal dari kemampuan intelektual manusia, melainkan dari kerja Roh Kudus dalam roh seseorang. Karena itu, bahasa roh tidak dipelajari, melainkan diterima sebagai karunia atau manifestasi Roh Kudus. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa bahasa roh berupa bahasa manusia. Bahasa roh pertama adalah bahasa yang sebenarnya merupakan bahasa manusia nyata, tetapi diberikan secara supranatural oleh Roh Kudus. Peristiwa ini terlihat jelas pada hari Pentakosta atau hari ke-50. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 menjelaskan bahwa orang-orang yang hadir mendengar Injil dalam bahasa asal mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat itu murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai ke-11 menjelaskan bahwa orang-orang yang hadir mendengar Injil dalam bahasa asal mereka masing-masing. Bangsa yang disebut dalam ayat itu antara lain ada orang Partia, kemudian ada penduduk Mesopotamia, kemudian ada orang Media, ada orang Elam, ada Yudea, ada Kapadokia, ada Pontus, Asia, Erigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya dekat Kirene, kemudian pendatang dari Roma, dan juga orang Kreta dan orang Arab. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi mereka ngomong dengan bahasa-bahasa orang lain. Artinya bahasa roh jenis pertama adalah kemampuan supranatural berbicara dalam bahasa manusia yang sebelumnya
tidak dipelajari. Jadi misalnya saya tidak mengerti bahasa Jepang, tapi tiba-tiba saya punya pengalaman supranatural, saya akhirnya berbahasa roh dengan bahasa Jepang. Tuh. Kemudian kita lihat tujuan bahasa roh jenis ini itu adalah menjadi tanda pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, menjadi sarana pemberitaan Injil lintas bangsa, sehingga orang yang hadir saat itu mengerti dengan jelas apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah menjadi kesaksian bahwa Allah bekerja bagi semua bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa roh yang dimengerti hanya oleh Allah saja. Jenis kedua ini bahasa roh yang tidak dimengerti manusia, tetapi dipahami oleh Allah. Bahasa roh ini biasanya berkaitan dengan doa pribadi dan pembangunan rohani seseorang. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, dikatakan di sana, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa roh tertentu bukan ditujukan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dalam konteks ini bahasa roh menjadi sarana doa pribadi. Kemudian ekspresi roh manusia secara pribadi kepada Allah. Dan cara seseorang bersekutu dengan Allah pada tingkat yang mendalam. Dan cara kita membangun iman dan kekuatan rohani kita. Paulus juga menggunakan bahasa roh. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus itu menghargai bahasa roh dalam kehidupan pribadinya. Ketika kata-kata manusia tidak mampu mengungkapkan doa, kadang seseorang yang tidak mampu lagi mengungkapkan isi hati melalui kata-kata biasa, ia mengungkapkannya dengan bahasa roh. Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa roh pribadi sering dipahami sebagai salah satu bentuk pertolongan Roh Kudus dalam doa kita secara pribadi. Tujuan bahasa roh jenis ini itu adalah membangun iman pribadi kita. Kemudian menguatkan hubungan kita dengan Allah dan menolong doa ketika kata-kata sudah terbatas, kita tidak tahu mau ngomong apa lagi, akhirnya kita berbahasa roh. Dan membawa seseorang lebih peka terhadap Roh Kudus. Jadi kita lebih peka dengan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, jenis yang ketiga, bahasa roh dalam pertemuan jemaat yang harus ditafsirkan. Jenis ketiga, yaitu bahasa roh yang dipakai dalam ibadah atau pertemuan jemaat. Dalam konteks ini, bahasa roh tidak boleh dipakai sembarangan, melainkan harus disertai penafsiran. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27 sampai 28 dikatakan di sana, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, baiklah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, baiklah orang itu berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa roh di tengah jemaat memiliki aturan.
Mengapa harus ditafsirkan? Karena tujuan ibadah bukan hanya pengalaman pribadi, bukan doa pribadi, tetapi pembangunan tubuh Kristus. Nah, dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima dikatakan, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh," kata Paulus. "Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau ia juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun." Jadi bahasa roh yang ketiga ini, yang dalam pertemuan jemaat, itu adalah bahasa roh yang bisa ditafsirkan sehingga jemaat yang mendengar itu memahami apa yang disampaikan. Bahasa roh dalam jemaat menjadi berguna itu ketika jemaat mengerti, kita mengerti. Tujuan bahasa roh dalam jemaat ya pasti menyampaikan pesan rohani. Yang kedua, menguatkan jemaat. Yang ketiga, menjadi penyataan Roh Kudus dan membangun gereja secara bersama. Menurut ajaran Alkitab, bahasa roh dalam pertemuan jemaat tidak dianjurkan dipakai secara terbuka jika tidak ada yang menafsirkannya. Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah bersama harus membangun jemaat karena ibadah bersama tidak menimbulkan kebingungan karena kita mendengar bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Nah, jadi kita melihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, baiklah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus ada seorang. Tetapi jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, baiklah ia berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi katanya kalau kita dalam pertemuan jemaat kita berbahasa roh dan tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik berdiam diri. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-19, Paulus berkata, lebih baik mengucapkan 5 kata yang dimengerti jemaat daripada ribuan kata dalam bahasa roh tanpa pemahaman. Jadi kita berbahasa roh nggak ada pemahaman, itu nggak bagus. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 dikatakan, Allah bukan Allah kekacauan, tetapi Allah damai sejahtera. Jadi kalau semua ada beberapa orang mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak mengerti, itu kan seolah kacau balau. Seperti yang terjadi di Babel. Banyak orang berbahasa, tapi tidak ada yang mengerti gitu. Itu kan kekacau balauan. Nah, kita melihat prinsip yang ditekankan oleh Paulus apa sih? Nah, prinsip yang ditekankan oleh Paulus adalah yang pertama, bahasa roh pribadi boleh dipakai untuk doa pribadi. Jadi bahasa roh yang dapat membangun iman pribadi tadi, kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, orang yang berbahasa roh berbicara kepada Allah. Jadi dalam doa-doa pribadi kita, di doa di rumah kita bisa menggunakan bahasa roh tanpa ada yang bingung, tanpa ada yang bosan, tanpa ada yang melihat kita, tapi kita bisa bebas berbahasa roh. Kita bisa menggunakan bahasa roh itu sebebas-bebasnya karena di doa pribadi. Yang kedua, bahasa roh di depan jemaat harus membangun jemaat. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh di pertemuan ibadah di depan jemaat, maka bahasa roh itu harus membangun jemaat. Jadi jika tidak ada yang menafsirkan, jemaat itu kan tidak mengerti isi pesan. Kemudian yang ketiga, tata ibadah harus tertib, tidak kacau. Karunia roh tidak berarti bebas tanpa aturan. Jadi tetap karena roh itu tertib. Coba kita bayangkan ya, seorang dosen mengajar di kelas menggunakan bahasa asing yang tidak kita pahami atau dipahami oleh mahasiswa. Walaupun dosen itu berbicara dengan benar, iya benar apa yang disampaikannya, mahasiswa kan tidak dapat
manfaat karena tidak mengerti isi pesannya. Jadi mahasiswanya itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari apa yang disampaikan oleh dosennya, sekalipun benar gitu. Sekalipun benar, jadi itu artinya sekalipun bahasa roh kita benar, tapi karena di pertemuan jemaat, di depan jemaat dan jemaat tidak mengerti, maka diharapkan kalau tidak bisa ditafsirkan berdiam diri katanya. Jadi bahasa roh tanpa tafsiran dalam jemaat bisa seperti dosen yang saya analogikan tadi. Ada suara tetapi tidak ada pemahaman bersama. Itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dalam doa pribadi bahasa roh dapat dipakai dalam doa pribadi. Kemudian dalam ibadah jemaat bahasa roh sebaiknya disertai tafsiran. Bukan tidak bisa, bisa berbahasa roh tapi disertai dengan tafsiran. Yang selanjutnya, jika tidak ada penafsir, Alkitab menyarankan, ini Alkitab tadi yang kita baca tadi, menyarankan untuk diam dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tujuan utama karunia roh adalah membangun tubuh Kristus, bukan sekadar pengalaman pribadi. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul, yang sering muncul mungkin ya, apakah semua orang bisa berbahasa roh gitu? Apakah semua orang bisa berbahasa roh? Karena banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah semua orang percaya dapat menerima bahasa roh? Pak Sandi katanya. Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya yang meminta kepada Allah dengan iman. Allah itu kan adalah Bapa yang baik. Kalau kita lihat dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yesus kemudian memberikan ilustrasi nih di situ. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya tidak mungkin. Ayat ini menunjukkan bahwa jelas-jelas itu menegaskan di ayat ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak pelit memberi Roh Kudus dan memberi bahasa roh kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada yang meminta. Berbahasa roh bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Jika seseorang percaya kepada Kristus, rindu dipenuhi Roh Kudus, datang dengan iman kepada Tuhan dan meminta kepada Bapa, maka Allah sanggup memberikan bahasa roh kepada kita. Dasar lainnya dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa bahasa roh dapat menjadi salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Semua orang percaya. Jadi jika kita orang percaya dan kita rindu dan kita meminta bahasa roh itu, maka Tuhan akan memberikan bahasa roh itu. Bahasa roh dalam Alkitab dapat dipahami dalam 3 bentuk utama yang tadi ya. Yang pertama, masih ingat tadi bahasa manusia yang nyata seperti pada hari Pentakosta, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apapun itu, selama itu adalah manifestasi dari roh itu sendiri. Yang kedua, itu adalah bahasa roh pribadi yang hanya dimengerti oleh Allah. Jadi karena hanya dimengerti oleh Allah ya di dalam doa pribadi kita karena kita sedang berbicara kepada Allah. Yang ketiga, bahasa roh dalam ibadah. Bukan tidak bisa kita berbahasa roh dalam ibadah, tapi bahasa roh dalam ibadah jemaat itu memerlukan penafsiran.
Ketiganya ini memiliki fungsi dan konteks yang berbeda-beda. Bahasa roh bukan sekedar fenomena emosional, jadi bukan luapan emosional kita, tetapi bagian dari karya Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu adalah karya dari Roh Kudus. Alkitab itu jelas menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Jika seseorang meminta Roh Kudus dengan iman, Allah sanggup memberikan karunia sesuai kehendaknya. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya manifestasi rohani, tetapi hidup dekat dengan Allah, taat kepada firman, dan membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya nanti di part 2 saya akan membahas tentang perbedaan menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jika Anda punya topik yang ingin saya bahas, bisa ketik di kolom komentar apa yang mau kita bahas. Dan saya berdoa semoga topik kamu bisa saya bahas secara tuntas menurut Alkitab. Ini penjelasan saya, tunggu saya di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.